Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, sebelum masuk ke materi fungsi komposisi dan fungsi inverse, kita pahami dulu apakah yang dimaksud dengan fungsi. Oke, yang pertama pengertian fungsi. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B itu disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap unsur dalam himpunan A berpasangan dengan tepat satu, ingat ya, satu unsur dalam himpunan B. Oke, contohnya seperti ini. Jika ada dua buah himpunan A, ada himpunan B, kemudian kita suruh menentukan apakah ini termasuk fungsi atau bukan. Yang dimaksud dengan fungsi adalah setiap anggota himpunan A atau himpunan yang sebelah sini ini harus mempunyai pasangan di anggota himpunan B, dan pasangannya itu hanya boleh satu, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, gitu ya. Jadi setiap anggota himpunan A ini harus punya pasangan di anggota B, dan pasangan itu hanya boleh satu. Contohnya ini, A punya pasangan di anggota B dan pasangannya cuma satu, dia berpasangan dengan satu. B dia tidak mendua, jadi nggak boleh B ini pasangan dengan 4, B pasangan lagi dengan 2. Kalau terjadi seperti itu, maka sudah bisa dikatakan itu bukan fungsi, gitu ya. Jadi di sini misalkan F adalah suatu fungsi dari himpunan A dan ke B, maka fungsi F itu dilambangkan ini. Jadi lambangnya ini. F memetakan A ke B untuk gambar ini. Kemudian himpunan A dinamakan domain atau daerah asal. Jadi yang anggota himpunan A ini dinamakan domain atau daerah asal. Jadi anggotanya apa aja? Anggotanya adalah A, B dengan C. A ini daerah asal, anggotanya adalah A, B dengan C. Ini aku tulis anggotanya itu A, B dengan C. Kemudian yang B ini dinamakan kodomain atau daerah kawan. Jadi yang semua yang di B ini dinamakan daerah kawan. Anggotanya berapa aja? Semua anggotanya. Jadi 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Ini daerah kawan. Kemudian yang dinamakan daerah hasil itu semua himpunan anggota A, anggota B yang mempunyai pasangan di A. Jadi anggota B yang mempunyai kawan di A dinamakan range atau daerah hasil. Jadi lihat, anggota himpunan B ini kan ada yang tidak mempunyai teman di A. Yang tidak mempunyai teman ini bukan merupakan daerah hasil. Jadi daerah hasilnya adalah 1, 2 dengan 4. Karena 1 mempunyai pasangan, 2 mempunyai pasangan, dan 4 mempunyai pasangan. Jadi di sini 1, 2, dan 4. Begitu ya. Bisa membedakan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Ya. Oke, selanjutnya ini persoalan fungsi. Perhatikan gambar di bawah ini ada diagram, ada 1, 2, 3, 4. Ini misalkan diagram D. Kita suruh tentukan manakah yang merupakan fungsi. Untuk menentukan kita perlu memahami sifat fungsi itu, yaitu yang tadi setiap unsur himpunan A itu berpasangan dengan tepat satu. Ingat ya. Jadi yang menjadi patokan adalah himpunan yang di sebelah sini. Himpunan sebelah sini ini harus mempunyai pasangan tepat satu, harus mempunyai pasangan satu, tidak kurang, tidak lebih. Oke, kita lihat dulu yang A ini, apakah semuanya punya pasangan satu di sebelah kanan? Satu punya pasangan. Oke, 2 punya pasangan, 3 punya pasangan, 4 punya pasangan. Karena keempat-empatnya ini semua 2 punya pasangan dan pasangannya hanya satu, maka ini dikatakan fungsi. Oke. Kemudian kita cek yang B. Apakah semua mempunyai pasangan di sebelah kanan? 4 punya pasangan, 1 punya pasangan, 0 punya pasangan. Tetapi ini pasangannya tidak satu, pasangannya ada 2. 4 pasangan dengan 2, 4 pasangan dengan min 2. Itu sudah menyalahi aturan fungsi. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai fungsi karena yang sebelah sini pasangannya ada 2. Berarti di sini dikatakan bukan fungsi. Yang ini ya. Kemudian yang ketiga, yang C. Oh, ada 4, 3, 2, 1. 4 punya pasangan, 3 punya pasangan, 2 punya pasangan, 1 punya pasangan. Masing-masing mempunyai pasangan dan pasangannya hanya satu. Berarti betul ini merupakan fungsi, ya. Kemudian di belakang, tapi yang di belakang ini pasangannya dia mendua, Bu. Mendua punya sekali, tidak masalah. Yang menjadi patokan kita adalah yang di depan, ya. Kemudian yang D, 3, 2, 1, apakah semua mempunyai pasangan?
Oke, 3 mempunyai pasangan, 2 mempunyai pasangan, 1 mempunyai pasangan. Oke, berarti bisa dikatakan sebagai fungsi. Meskipun anggota yang sebelah sini ada 1 yang tidak punya pasangan, tidak menjadi masalah. Ya, yang menjadi patokan adalah ingat yang di depan. Jadi begitu ya, untuk menentukan mana yang merupakan fungsi, mana yang bukan merupakan fungsi. Ya, selanjutnya ada contoh seperti ini. Diketahui ini ada himpunan pasangan berurutan min 1,2, min 4,51, 1,2, 8,51. Kita suruh lihat dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini manakah yang merupakan fungsi. Oke, untuk mengerjakan soal ini sama dengan yang tadi diagram Venn ya. Kita lihat angka depan-depannya ini aja. Min 1 pasangan dengan 2, min 4 pasangan dengan 51, 1 pasangan dengan 2, 8 pasangan 51. Yang tidak boleh menduakan yang depannya. Jadi kita harus perhatikan yang depannya aja. Apakah yang depan ini ada berulang 2 kali? Kalau ada berulang berarti itu sudah bukan fungsi. Kita cek dulu yang nomor 1. Min 1 ada temannya nggak di sini? Oh, di sini min 4, di sini 1, di sini 8. Ingat ya, nggak usah lihat yang belakangnya, lihat yang angka depan-depannya sini. Oh, ternyata nggak ada berulang. Kemudian min 4 adakah temannya? Oh, ini 1, 8, min 1, oh berarti nggak berulang ya. Kemudian 1 apakah ada temannya? Oh, ternyata tidak ada. Kemudian 8 apakah ada berulang? Tidak berulang. Berarti ini bisa dikatakan sebagai fungsi, gitu ya. Kemudian untuk nomor 2 kita lihat dulu. 13, di sini 13, 16, 18, gitu ya. Oh, 13 ada berulang 2 kali. Artinya apa? Yang di depan ini mendua. Kalau sudah mendua sudah bukan fungsi. Oke. Yang ketiga cek lagi. Ini 3, 4, 6, 8. Oh, enggak ada yang sama. Berarti di sini dinamakan fungsi. Ya. Selanjutnya yang ini. Oke, 3, 4, 6, 8. Oke, berarti dinamakan fungsi. Enggak ada yang berulang kan? Kemudian di sini 3, 4, 6, 3. Oh, 3-nya 2 kali. Berarti ini bukan fungsi. Gitu ya. Nomor 6. Oke, di sini min 3, di sini 4, ini 0, ini 8. Oh, enggak ada yang sama. Berarti ini dikatakan fungsi. Kemudian yang terakhir 8, 34, 6 dan 8. Oh, 8-nya 2 kali. Berarti ini sudah dikatakan bukan fungsi. Gitu ya. Cukup mudah untuk menentukan mana yang fungsi, mana yang bukan, gitu ya. Kemudian akan ada tugas dari Ibu yang perlu kalian selesaikan. Yang pertama, ini perhatikan diagram seperti ini, suruh menentukan mana yang merupakan fungsi. Sama kayak caranya dengan yang tadi. Kemudian yang kedua, suruh menentukan juga dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini yang merupakan fungsi yang mana, yang bukan fungsi yang mana. Gitu ya. Silahkan mengerjakan. Tugasnya dikumpul di minggu depan. Terima kasih.